Apakah kalian pernah mendengar suatu penyakit dengan nama oral thrush? Oral thrush atau yang biasa disebut candidiasis adalah kondisi di mana terdapat infeksi dan jumlah jamur candida yang tidak normal tingginya di dalam mulut. Tetapi bagaimana sih caranya jamur tersebut menyerang mulut kita? Oral thrush memiliki ciri-ciri dengan plak putih yang multiple dan dapat dibersihkan. Plak putih tersebut merupakan kumpulan dari hifa atau jamur yang dimana jika diusap dapat terlihat eritema atau yang biasa disebut sariawan. Ketika oral thrush ini terjadi, biasanya penderita akan mengeluhkan adanya sensasi seperti tersengat ringan atau kegagalan dalam pengecapan. Candida albicans ini merupakan organisme komensal, yaitu makhluk hidup kecil bersel satu yang hidup bersama organisme lain. Dan dalam rongga mulut yang bersifat opportunistic pathogens, yaitu organisme yang biasanya tidak membahayakan inangnya, tetapi dapat menyebabkan penyakit terutama ketika daya tahan inang rendah. Dan jamur candida ini dapat menjadi patogen apabila ada faktor predisposisi yang mengubah suasana dalam rongga mulut. Diabetes mellitus atau biasa disebut diabetes merupakan penyakit kelainan metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemia, yaitu kadar glukosa yang tinggi dalam darah karena kekurangan insulin, resistensi insulin, atau keduanya. Di saat kita menderita penyakit diabetes, infeksi candida dapat terjadi pada penderita diabetes karena kadar gula yang tinggi pada cairan rongga mulut dan penurunan imunitas si penderita. Penurunan sistem imun dalam kasus ini yaitu terjadi gangguan opsonisasi dan penurunan aktivitas kemotaksis neutrofil dan monosit. Pada penderita diabetes, terjadi penurunan flow saliva, pH, dan peningkatan glukosa pada saliva, di mana keadaan tersebut memfasilitasi pertumbuhan jamur candida. Sel dalam tubuh, yaitu sel dendrit, adalah antigen presenting cell profesional yang berperan dalam jaringan mukosa. Interaksi sel dendrit dengan candida menyebabkan aktivasi sel dendrit dan fagositosis. Setelah terjadi fagositosis, sel dendrit ini bermigrasi ke kelenjar getah bening, di mana antigen candida diproses. Pada penderita diabetes, organ-organ dalam tubuh mengalami kerusakan, seperti kelenjar getah bening yang tidak memproses antigen candida dan mengalami infeksi. Alasan inilah mengapa pada penderita penyakit oral thrush, manifestasi diabetes mellitus dapat disertai dengan pembekakan pada kelenjar limfe atau kelenjar getah bening. Seseorang yang menderita diabetes mellitus harus benar-benar rutin kontrol untuk menjaga kadar glukosa darahnya, serta wajib menjaga kebersihan rongga mulut dan tidak memperparah dengan faktor predisposisi lainnya, seperti tidak merokok, tidak menggunakan antibiotik jangka panjang dan berlebihan tanpa pengawasan dokter.